Masih pada pembahasan latihan soal OSN tingkat provinsi, Mapel IPS jenjang SMP tahun 2025. Perhatikan soal berikut. Terdapat pabrik gula pasir yang setiap hari beroperasi sehingga menimbulkan dampak bau limbah dan asap yang dihasilkan dari proses pengolahan produk. Berdasarkan kondisi tersebut, tunjukkan kesesuaian program Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada lingkungan alam sekitar melalui pernyataan di bawah ini. Pembahasannya sebagai berikut. Corporate Social Responsibility atau CSR adalah konsep di mana perusahaan memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada pembangunan sosial dan lingkungan di sekitar perusahaan tersebut. Nah, berikut ini merupakan beberapa pernyataan manakah yang sesuai dengan program CSR perusahaan. Pernyataan yang pertama, penanaman pohon. Penanaman pohon dapat membantu mengurangi dampak lingkungan seperti polusi udara dan menyerap karbon dioksida, sehingga dapat membantu mengurangi dampak negatif dari operasional pabrik. Maka pernyataan tersebut benar. Kemudian, pernyataan berikutnya, beasiswa pendidikan. Beasiswa pendidikan lebih terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, bukan langsung terkait dengan lingkungan alam. Maka pernyataan tersebut salah. Kemudian, pernyataan berikutnya, penjualan hasil produksi kepada masyarakat. Penjualan hasil produksi adalah kegiatan bisnis normal perusahaan dan tidak secara langsung terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Maka pernyataan tersebut salah. Pernyataan berikutnya, konservasi sungai. Konservasi sungai sangat relevan karena pabrik gula pasir mungkin menghasilkan limbah yang dapat mencemari sungai di sekitarnya. Program konservasi sungai dapat membantu mengurangi dampak negatif operasional pabrik terhadap lingkungan sekitar. Maka pernyataan tersebut benar. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah benar, salah, salah, benar. Soal berikutnya, fenomena globalisasi telah mendorong terjadinya berbagai macam perubahan tatanan masyarakat. Kesesuaian 4 dampak globalisasi pada lajur kiri dengan bidang kehidupan pada lajur kanan ditunjukkan dengan pasangan. Pembahasannya sebagai berikut. Kita analisis pernyataannya. Nomor 1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini sesuai dengan bidang kehidupan tatanan pendidikan. Yang B. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak besar pada sistem pendidikan termasuk metode pembelajaran, akses ke informasi, dan pengembangan kurikulum. Kemudian pernyataan yang kedua, keterbukaan masyarakat dalam menerima perubahan. Ini sesuai dengan bidang kehidupan tatanan budaya. Karena keterbukaan masyarakat dalam menerima kebutuhan baru dapat mempengaruhi budaya dan gaya hidup masyarakat. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan hidup. Ini sesuai dengan bidang kehidupan tatanan ekonomi. Karena peningkatan kesejahteraan hidup seringkali terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan yang merupakan bagian dari tatanan ekonomi. Kemudian yang keempat, perpindahan masyarakat dari satu negara ke negara lain. Ini sesuai dengan bidang kehidupan tatanan sosial. Perpindahan masyarakat atau migrasi dapat mempengaruhi struktur sosial, interaksi antar kelompok, dan dinamika komunitas di negara tujuan, sehingga berdampak pada tatanan sosial. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah 1B, 2D, 3A, 4C. Soal berikutnya, mobilitas sosial merupakan proses perpindahan status sosial seseorang atau kelompok dalam struktur sosial di masyarakat. Terdapat berbagai saluran mobilitas sosial sesuai dengan proses perpindahan status sosial yang dialami masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, identifikasi benar dan salah contoh mobilitas sosial pada pernyataan di bawah ini. Pembahasannya sebagai berikut. Kita identifikasi pernyataan berikut. Gelar sarjana dapat diperoleh melalui saluran mobilitas sosial pendidikan. Pendidikan adalah salah satu saluran mobilitas sosial yang dapat membantu seseorang meningkatkan status sosialnya melalui perolehan gelar akademis seperti gelar sarjana. Maka pernyataan tersebut benar. Kemudian pernyataan berikutnya, keterampilan tinggi dan prestasi dapat mempercepat mobilitas sosial di lingkungan pekerjaan. Memiliki keterampilan tinggi
dan prestasi yang baik dapat membantu seseorang meningkatkan status sosialnya di lingkungan pekerjaan sehingga mempercepat mobilitas sosial, maka pernyataan tersebut benar. Kemudian pernyataan berikutnya, pewarisan harta keluarga merupakan saluran mobilitas sosial di bidang politik. Pewarisan harta keluarga lebih terkait dengan mobilitas sosial ekonomi atau status sosial dalam konteks kekayaan dan aset, bukan secara langsung terkait dengan bidang politik. Saluran mobilitas sosial di bidang politik mungkin lebih terkait dengan faktor-faktor seperti prestasi politik, kepemimpinan, atau jaringan politik, maka pernyataan tersebut salah. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah benar-benar salah. Soal berikutnya, beberapa saat yang lalu terjadi fenomena war takjil yang viral di media sosial. Berikut ini berbagai informasi mengenai hal tersebut. 1. Takjil adalah hidangan makanan berbuka yang biasanya dijual pada bulan puasa bagi masyarakat yang sedang berpuasa. 2. Fenomena war takjil terjadi karena adanya masyarakat yang tidak berpuasa turut membeli takjil. 3. Penjual takjil berkembang dari berbagai kalangan masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, toleransi yang menunjukkan adanya potensi pluralitas masyarakat Indonesia dalam menyikapi fenomena war takjil dapat ditemukan melalui pembahasannya sebagai berikut. Toleransi dalam menyikapi fenomena war takjil di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek, di antaranya menghargai perbedaan, mengakomodasi kebutuhan bersama, dan menghormati nilai-nilai agama dan budaya. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah B. Kesempatan bagi siapapun untuk membeli takjil, baik masyarakat yang sedang berpuasa ataupun tidak berpuasa. Soal berikutnya, integrasi sosial merupakan kondisi kesatuan hidup bersama dalam sebuah sistem sosial masyarakat. Kondisi tersebut seringkali didorong oleh kearifan yang menciptakan kerukunan antara berbagai unsur masyarakat. Salah satu wujud integrasi sosial yang menunjukkan penerapan budaya gotong royong sebagai bentuk kearifan di masyarakat adalah pembahasannya sebagai berikut. Gotong royong adalah nilai budaya yang menekankan kerjasama dan saling membantu dalam masyarakat. Salah satu contoh dari integrasi sosial dan penerapan budaya gotong royong adalah membantu keluarga yang sedang mengadakan hajatan. Dalam konteks hajatan, gotong royong dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti membantu persiapan acara, menyumbangkan bahan makanan atau barang lainnya, membantu menyambut tamu, dan berpartisipasi dalam kegiatan acara. Dengan membantu keluarga yang sedang mengadakan hajatan, masyarakat menunjukkan solidaritas dan kepedulian terhadap sesama, serta memperkuat hubungan sosial dan membangun kepercayaan dalam komunitas. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Membantu keluarga yang sedang mengadakan hajatan. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.